Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kafis TV, kembali lagi dengan program Public Talk Kafis TV bersama saya Hairul Ardiansah sebagai host dan bintang tamu kita Bang Malik dengan tema perjalanan homeschooler menjadi pengelola sekolah. Dengan bintang tamu kita yang sangat keren, yaitu Bang Malik. Bang Malik adalah seorang pengelola sekolah di SD Islam Cahaya yang berada di Medan, teman-teman. Nah, di sini sudah hadir bintang tamu kita, Bang Malik. Kita sapa sama-sama ya. Halo Bang Malik, apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, Bang Malik ini keren kali nih. Jauh-jauh dari Medan ke Aceh hanya untuk menjadi seorang bintang tamu di Kafis TV. Masya Allah. Nah, ini menarik ini Bang Malik. Teman-teman kan masih awam ini di dunia pendidikan gitu kan, tentang homeschooling itu. Nah, Bang Malik boleh nggak menjelaskan apalah itu homeschooling? Baik, singkat ya, ketika kita bicara homeschooling, sederhananya itu suatu proses, suatu situasi belajar mengajar seperti di sekolah, cuman dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, dilaksanakan dalam rumah, diatur oleh orang tua, ya kan? Jadi orang tua, ayah dan ibu yang menjadi pengatur, yang menjadi pengelola agar terjadi proses belajar mengajar. Nah, itu secara umum. Tapi saya secara pribadi menganggap bahwa homeschooling itu adalah sebuah kebutuhan. Karena begini, ketika orang belajar di sekolah misalnya, mereka belajar di luar lingkungan keluarganya, itu belum tentu merubah karakteristik dia, karena waktu yang dihabiskan lebih banyak pada keluarganya. Nah, menjadi ketika kita belajar di luar, pelajaran di keluarga juga harus ada, sehingga ketika beliau berada dalam proses pembelajaran, dia terus belajar sampai dia dewasa, sampai dia kemudian nanti wafat. Karena keluarga itu yang terus ada di sekitar kita. Kalau sekolah ini kan hanya berbagai jenjang berpanjang gitu ya, aja gitu kan. Kalau di keluarga ini kan memang kayak intens 24 jam kayak gitu ya. Itulah kenapa saya rasa kalau menurut pandangan saya sendiri, homeschooling itu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga kita semua sebenarnya butuh untuk memiliki proses pendidikan di dalam keluarga. Iya. Nah, menarik nih teman-teman. Ini Bang Malik ini ada seorang homeschooler gitu kan. Nah, kita mau tanya ini kan tentang pengalaman Bang Malik sebagai seorang homeschooler ini, karena kan pasti berbeda teman-teman dengan pengalaman-pengalaman kita yang memang di sekolah umum gitu, istilahnya gitu. Gimana Bang Malik pengalamannya tentang homeschooling itu? Baik, pengalaman tentu banyak ya. Kalau kita bicara pengalaman, saya sendiri sudah alhamdulillah hari ini umur sudah 20 tahun. Jadi tentu pengalaman banyak yang kita alami, terutama dalam proses pendidikan. Nah, bicara homeschooling sebenarnya menuju dunia modern ini mulai banyak yang aware, mulai banyak yang tahu tentang homeschooling. Walaupun tentu perlu kita edukasi lagi bahwa homeschooling itu kan sebuah proses belajar, suatu sistem belajar yang sifatnya non formal, ya non formal. Ketika dia non formal, tentu kita bicara legalitas, kita bicara ijazah nggak ada. Nah, itu yang pengalaman yang paling penting. Jadi kami memang dari keluarga itu, saya homeschooling itu SD, SMP, SMA. Berarti dari kecilnya udah homeschooling? Ya, dari awal sampai kemudian saya SMA itu semua homeschooling. Saya masuk ke dalam pendidikan formal itu pada kuliah. Justru setelah kuliah baru masuk? Ya, jadi memang ketika saya mulai masuk kuliah terjadi shock culture ketika saya masuk ke dunia formal. Ternyata begitu berbeda dengan apa yang saya alami pada proses pembelajaran di lingkungan keluarga. Jadi yang paling penting dalam pengalaman itu, kita ketika berada dalam lingkungan keluarga terarah pembelajaran itu. Nah, kalau kita dalam lingkungan pembelajaran formal,
yang dipelajari banyak. Belum tentu semuanya masuk. Betul. Nah, walaupun masuk semua yang dipelajari, walaupun disampaikan semua, ya, walaupun gitu, semua dijelaskan, walaupun semua dipelajari, tentu dengan kapasitas umur kita, kemampuan berpikir kita, nggak mungkin kita bisa kuasai semuanya. Belum tentu. Jadi memang salah satu yang menjadikan orang tua memilih untuk homeschooling agar pendidikan kami itu terarah. Jadi kami mau jadi apa, itu sudah disiapkan dari awal. Oh, justru dari kecil memang sudah tahu kita kebutuhannya apa. Jadi memang di situ bisa kita, kalau di homeschooling ini bisa kita fokus ke kebutuhan yang kita butuhkan. Betul. Jadi kalau misalkan pembelajaran tentang matematika misalnya, dia tetap dipelajari, cuman nggak perlu sampai mendalam sekali karena bukan itu fokusnya. Dan juga yang paling penting dalam proses pembelajaran itu kan pemenuhan emosional dari peserta didik. Dalam proses pembelajaran formal, ketika banyak sekali murid dipegang oleh satu guru, tentu perhatiannya terbagi-bagi sehingga tidak semua murid mendapatkan kebutuhan emosional yang sama. Sehingga ini dapat menghambat pembelajaran, menghambat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam homeschooling, karena memang orang tua yang menjadi stakeholder utama dalam proses pembelajaran, dia bisa fokus, bisa memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya yang sekaligus muridnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kayak homeschooling itu kita kayak lebih banyak explore lah gitu kan. Tapi explore kita itu udah difokus yang memang kekuatan kita di situ, gitu kan, tujuan hidup kita. Nah, ini ngomongin, Pak Malik itu kan dari SD ya, SD sampai SMA homeschooling. Nah, gitu kan. Setelah masuk ke perguruan tinggi baru formal gitu. Nah, kira-kira Malik, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu kan antara, ini menurut pandangan Bang Malik ini kan, antara homeschooling dengan yang formal, sekolah formal gitu. Itu gimana kira-kira Malik? Pemandangan dari Bang Malik gitu? Iya. Kalau kita melihat tentu ada hal yang sangat signifikan berbeda. Kalau kita berada dalam pendidikan formal, kita dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan di luar sana kita nggak bisa atur. Nah, nggak bisa atur, kita nggak punya kontrol terhadap lingkungan. Orang-orang yang ada dalam pendidikan itu bisa saja dia akhlaknya kurang baik, bisa saja ngomongnya kurang sopan. Nah, itu bisa mempengaruhi kita. Sementara dalam lingkungan keluarga kan tertutup. Orang tua bisa orang tua bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang misalkan dia itu merusak daripada pendidikannya. Jadi kalau misalkan ada orang tetangga yang nggak baik, dia bisa pindah tempat lain ketika memang itu dibutuhkan. Jadi yang paling mendasar perbedaannya adalah bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh orang yang homeschooling dengan orang yang nggak homeschooling. Karakteristik orang yang nggak homeschooling itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Iya betul. Nah, kalau dalam homeschooling, orang tua bisa memberikan nilai-nilai yang dibutuhkan anaknya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Itu yang paling penting terjadi perbedaan. Selain daripada perbedaan administrasi ya tentunya. Kalau kami homeschooling, maka pembelajaran kami ujiannya itu bentuknya kejar paket. Paket. Ini untuk memenuhi administrasi gitu ya. Kan jadi kan mengambil ijazah. Jadi kalau orang homeschooling mengambil ijazah, dia mesti kejar paket. Nah, kejar paket ini bisa berbagai macam cara, bisa dengan umbrella school. Kalau yang saya lakukan itu lewat PKBM. PKBM. Iya. Nah, itu yang paling itulah perbedaan yang paling mendasar antara orang yang sekolah formal dengan yang homeschooling. Berarti perbedaannya selain dari ijazah gitu kan, jadi bisa jadi kayak jadi ini kita ya, diri kita gitu ya. Kapasitas nilai-nilai yang didapatkan misalnya kayak gitu ya. Oke, baik teman-teman. Itulah beberapa pengalaman yang diceritakan sama Bang Malik tentang homeschooling gitu kan. Nah, teman-teman jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjut ngobrol sama Bang Malik lagi. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seru yang akan dipaparkan lagi dengan Bang Malik. Setelah yang satu ini ya teman-teman.
kembali lagi dengan program kita hari ini ya. Kita akan bertanya-tanya lagi kepada Bang Malik tentang homeschooling itu apa gitu kan. Nah, ini Bang Malik, selanjutnya ya. Dampak yang Bang Malik rasakan sebagai seorang homeschooler gitu. Dampak apakah yang terjadi kepada diri Bang Malik deh sendiri? Ya, ketika kita melihat ini sebagai apa ya, juga sebagai introspeksi, juga sebagai apa namanya muhasabah lah terhadap diri kita. Tentu kita tidak menafikan bahwa orang-orang punya kelebihannya masing-masing, dan saya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang saya rasakan, yang paling berbeda ketika orang homeschooling dengan mereka berada dalam pendidikan formal atau secara umum dia berbaur dengan lingkungan di luar sana, yang paling berbeda adalah perilaku, sikap. Karena nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai tata krama, cara bicara itu akan dikooptasi oleh anak yang homeschooling hanya kepada orang tuanya. Jadi anak yang homeschooling itu hanya melihat orang tuanya ketika dia berperilaku. Berbeda dengan anak-anak atau orang-orang yang bersekolah di dunia formal, di berbaur dengan lingkungan luar. Mereka akan melihat perilaku sesuai dengan yang paling berpengaruh. Jadi misalkan dilihat berarti ya. Ya, jadi misalkan temannya lebih berpengaruh daripada orang tuanya. Maka perilaku yang dia contoh perilaku temannya justru ya. Justru nilai-nilai yang di rumah itu bisa ditinggalkan yang bisa dia pakai. Kenapa? Ternyata pengaruh teman lebih kuat. Nah, ini yang saya pikir menjadi investasi kita sebagai manusia, karena nanti perilaku itu sangat menentukan bagaimana ke depannya. Kan kita bisa punya banyak pengetahuan, kita bisa punya banyak uang, sebanyak-banyak harta, tapi kalau perilaku itu dia dibentuk, dia ditanam, dia ditumbuhkan, dia nggak instan. Betul, prosesnya lama gitu. Ya, sebab itu yang paling berdampak memang pada perilaku ya. Karena ini memang sangat dipengaruhi oleh orang di sekitar kita. Nah, kemudian pertanyaannya gini, berarti anak yang homeschooling itu nanti bagaimana dia bersosial? Betul. Nah, itu kan pertanyaan jadi anak juga gitu dia. Nah, lingkupannya dia ngobrol sama keluarga aja gitu kan. Nah, itu makanya kami kalau dari orang tua bukan berarti tidak bersosialisasi sama sekali, tapi justru orang tua itu menyaring siapa-siapa yang bisa bersosialisasi. Jadi memang kami itu bersosialisasi cenderung bukan kepada teman-teman anak-anak yang sama-sama bermain gitu justru awalnya. Kami justru ketika diajak bersosialisasi, kami dibawa ke forum, kami dibawa ke kajian, justru kepada interaksi sosial dalam ranah-ranah ilmiah dan yang positif gitu kan, dan terarah gitu ya. Jadi ketika kita memiliki nilai sosial, kita punya kemampuan sosial, dia jelas gunanya apa. Kalau orang di luar sana bisa dia bersosialisasi sama semua orang, dia nyambung, tapi ketika dia ngomong apa yang dibicarakan? Nah, ini kan sangat bergantung dengan kepada siapa dia bergaul. Siapa lawan bicaranya gitu. Jadi memang itu dampak yang paling utama, bahwa yang paling membedakan antara orang yang pendidikannya itu tertutup lah kita katakan, lewat homeschooling itu tertutup artinya dalam lingkup yang kecil, dengan orang yang luas lingkupnya terdapat pada perilaku. Nah, kita hari ini memang harus berhati-hati tentang perilaku ini, karena orang di luar sana kita nggak bisa atur. Dan hari ini pengurusan itu di mana-mana, maka alangkah baiknya kalau kita punya kesadaran untuk memberikan dampak yang baik terhadap perilaku orang-orang sekitar kita. Selanjutnya setelah dampaknya itu kan beberapa dampak yang paling mencolok itu kan perilaku gitu kan. Kesan Bang Malik gitu kan sebagai seorang homeschooling gitu kan, pasti kan punya kesan yang berbeda-beda ini. Orang homeschooling sama kayak tadi dari sudut pandang lah gitu kan, kesannya itu apa kesan Bang Malik? Kesan, kalau kita bicara kesan itu sangat berpengaruh dengan apa yang saya lewati. Nah, saya melihat justru munculnya kesan itu pada ketika saya masuk kuliah. Nah, jadi kan seharusnya ketika kita masuk ke dalam dunia akademis, kita masuk ke dalam interaksi yang berdasarkan logika ilmiah gitu ya,
mereka tuh senang seharusnya diajak diskusi. Betul. Mereka seharusnya kalau presentasi itu terus semangat ya. Nah ini nggak dia temukan pada saat ini ya, paling tidak secara pengalaman saya. Sehingga saya memiliki kesan barangkali orang-orang yang belajar di sekolah formal itu mungkin kelelahan. Mereka 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, nanti kuliah semester 4 tahun minimum. Jadi begitu banyak waktu yang dihabiskan cuma untuk nulis, ngerjain soal, jawab pertanyaan, ujian, sehingga akal logika ilmiahnya itu tidak hadir, tidak muncul, sehingga ketika kita mau ngomong berdiskusi, kita mau bertanya, mereka justru nggak suka. Betul. Iya. Beberapa pengalaman dari ini yang saya alami terutama. Jadi kesan saya barangkali melelahkan belajar di luar sana. Artinya kalaupun orang mau menyekolahkan anaknya di lingkungan formal, di tempat yang bercampur, yang luas itu, tetap harus ada treatment di keluarganya, tetap harus terjadi proses pendidikan, supaya anak itu nggak kelelahan, baik secara fisik maupun secara mental. Betul. Nah, itu yang paling penting. Jadi kesan saya yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia dan orang-orang sekitar kita dan masyarakat orang Indonesia pada umumnya punyalah kesadaran untuk memberikan hak-hak orang. Jadi bicara pendidikan jangan sampai justru peserta didiknya kelelahan. Mendidik istilahnya jadinya. Iya. Tapi memaksakan anak-anak untuk menyukai pelajaran itu. Oke, Bang Malik. Nah, Bang Malik ini kan dengan tema kita tadi kan seorang homeschooler menjadi seorang pengelola sekolah. Nah, ini menarik ini Bang Malik. Kira-kira sekolah yang model kayak mana nih yang Bang Malik kelola kayak gitu kan? Lain apa? Sekarang homeschooling biasanya kan yang orang kita tahu gitu kan, belajar udah di rumah aja kayak gitu. Tapi Bang Malik ini seorang homeschooling kok buat sekolah kayak gitu. Ini menarik sebetulnya yang kita bahas. Gimana itu Bang Malik? Jadi memang kalau bicara pengelolaan sekolah, memang saya tergolong dalam pengelolaan sekolah masih baru lah, beberapa tahun. Tapi karena memang orang tua aktivitasnya itu berkaitan semua dengan pendidikan, saya sudah terbiasa dengan proses belajar mengajar. Nah, pandangan umumnya ketika kita bicara ada orang yang sekolahnya nggak formal, terus kan menjadi satu keanehan ketika dia kok buka sekolah. Nah, justru kalau menurut kami, ketika kita sudah mendapatkan pendidikan terbaik, kita sudah mendapatkan pendidikan yang kita butuhkan. Saya mendapatkan homeschooling. Salah satu keinginan terbesar saya, bagaimana orang-orang di luar sana juga mendapatkan pendidikan yang sama. Apa kita dapatkan? Jadi itulah yang mendorong kami untuk memulai sekolah. Jadi walaupun dia bentuknya sekolah, proses belajarnya kita adopsi daripada proses-proses pembelajaran yang ada di homeschooling. Jadi bagaimana murid didengarkan satu persatu, ditanya dia butuhnya apa, kita memberikan perhatian yang cukup. Makanya murid di sekolah kami nggak banyak-banyak. Dan kita usahakan kalaupun banyak muridnya, gurunya ditambah. Nah, masalahnya adalah kalau sekolah kami itu tidak formal. Kan sekolah kami itu jenjangnya ada PAUD, ada SD dan ada SMP sekarang. Udah saya SMP berarti ya? SMP. Saya di SD. SD. Nah, jadi di SD itu kami sifatnya tergolong sebagai sekolah informal. Jadi sekolah informal ini dia tidak punya legitimasi hukum, tapi begitupun proses pembelajaran kami usahakan memberikan kebutuhan murid-murid yang ada di sana. Contoh yang paling sederhana, setiap tahun, setiap semester kami mencoba memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak. Jadi kadang ada yang suka dengan bisnis, kita fasilitasi. Jadi bagaimana memfasilitasi kebutuhan supaya perilaku dia, pemahaman dia itu bisa membaik, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi bertambah, bisa progres. Nah, salah satu yang selalu menjadi budaya kami di Islam Cahaya itu setiap selesai jenjang pendidikan, jadi setiap lulus dari SD kami selalu punya project. Berarti gini ya, setelah dia lulus SD itu dia udah mandiri istilahnya, dia bisa mandiri gitu. Jadi kan dalam ruang lingkupnya yang sekolah yang dikelola Bang Malik ini, sekolah homeschooling yang diajarkan orang tua ke Bang Malik, ya gitu kan. Tapi
ini kita buat lingkarannya lebih luas lagi. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi Iya. konsepnya kita homeschooling kayak gitu. Betul. Ya. Karena kan memang begini, tentu kita nggak mau kebaikan itu cuma berhenti di kita. Betul, ya. Kita mau semua orang mendapatkan Mendapatkan. apa yang mereka butuhkan. Lalu kalau kita bisa mencapai yang kualitas terbaik, tentu kita ingin orang juga begitu. Begitu, ya. Nah, ini yang kami menjadi dasar lah. Makanya salah satu kami berikan dalam proses pembelajaran itu, setiap selesai jenjang pendidikannya, setiap selesai SD itu kamu selalu buat project. Saya misalnya, karena saya angkatan pertama, project kami itu bikin buku antologi. Oh. Masuk ke angkatan kedua beda lagi, ada yang bisnis. Kemudian di angkatan ketiga itu yang cukup menarik, kita bikin film. Wah, Film pendek. Nah, itu bisa diperiksa di YouTube, Movie Maker Muslim Medan. Nah, kebetulan abang saya juga seorang yang aktif di dunia perfilman. Jadi kita beberapa kali sudah memenangkan lomba film anak, film pendek anak. Film pendek itu. Iya. Jadi ini kan ya umumnya sekolah formal nggak mengarah ke sini. Jadi sekolah formal biasanya kan ya udah ikut kurikulum yang Iya. ada kayak gitu, tapi nggak menggali ke potensi dan kualitas Iya, itu. betul sekali. Nah, ini yang coba kita berikanlah kepada orang-orang sekitar kita, kepada anak-anak yang kita didik, supaya apa yang kami dapatkan juga bisa mereka dapatkan. Oh, iya. Oke Bang Malik, ini terakhir ini closing statement Bang Malik deh untuk mengakhiri pembicaraan kita ini gitu kan. Nah, baik. Sebenarnya kan menarik ya bicara tentang pendidikan. Iya, betul. Segala ranah kehidupan ini kalau kita kaji, kita dalami, semuanya menarik. Menarik betul. Maka sering-sering ini ya. Ya, insya Allah nanti. Baik. Statement ya kan, Statement. closing statement. Baik, kalau saya rasa closing statement yang paling baik adalah bagaimana dari saya, menurut saya homeschooling itu pilihan hidup. Ya kan? Sekolah formal juga pilihan hidup. Ya. Yang paling penting dari pilihan adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pilihan kita punya. Oh. Saya secara pribadi meyakini bahwa proses homeschooling yang saya alami itu menjadi bekal untuk kesiapan saya menghadapi masa depan yang saya nggak tahu kayak mana bentuk anaknya. Alhamdulillah saya hari ini sudah berkeluarga, jadi justru proses homeschooling itu benar-benar akan kita pakai, kita aplikasikan dengan keluarga kita, anak-anak saya nanti. Ini investasi jangka panjang. Kalau kita bicara pendidikan formal, barangkali dia bisa kalkulus, barangkali dia bisa sosiologi, dia bisa ekonomi, betul. tapi dia belum tentu mengerti cara menjadi bagian dari keluarga yang baik. Kalau dia laki-laki, dia belum tentu tahu menjadi ayah yang baik. Dia kalau dia perempuan, dia belum tahu jadi ibu yang baik. Sebab apa? Proses pembelajaran yang menuntut perilaku, menuntut potensi tidak terjadi secara maksimal dalam keluarga. Nggak ada sekolah gitu ya, iya. nggak yang dapatkan gitu ya. Nggak ada sekolah menjadi ayah, nggak ada sekolah menjadi ibu. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi keluarga, ya sekolahnya di keluarga. Ya, Kalau keluarga itu tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan, maka ini nanti berbahaya. Kita melihat bagaimana kondisi di luar sana, banyak sekarang orang menikah tak mau berkeluarga, tak mau punya anak, child free. Itu pilihan hidup. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pilihan kita. Dan insya Allah kalau kita memilih untuk homeschooling, apa yang akan nanti kita hadapi di masa depan itu bisa lebih mudah kita pertanggungjawabkan. Karena berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan kemampuan dan potensi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Malik. Ini seru sebetulnya pembahasan kita ya teman-teman. Kalau kita lanjut terus, mungkin nanti selanjutnya ada part-part selanjutnya deh. Tunggu ya teman-teman. Akan ada diskusi-diskusi lanjutan gitu tentang homeschooling kayak gitu kan. Oke teman-teman, mungkin ini dulu diskusi kita pada sore hari ini. Saya Hairul pamit undur diri. Mohon maaf teman-teman bila ada kesalahan kata dalam program ini. Mungkin di program selanjutnya kita bisa belajar lebih baik lagi, dan tunggu program-program selanjutnya di Kafis TV. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.